Baik, kegiatan akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini kita dari Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas eksklusif bimbingan menulis atau menyusun laporan penelitian tindakan, baik tindakan kelas, tindakan sekolah, tindakan bimbingan konseling, ataupun tindakan yang lain. Pastinya memiliki alur dan konsep yang sama, hanya perbedaannya terletak pada pelaku atau pemberi tindakan. Nah, di sini kita sudah masuk di minggu yang ketiga. Di minggu yang pertama, kami sudah membahas mengenai bagaimana cara mencari suatu ide dari penelitian tindakan, kemudian bagaimana menulis latar belakang. Dari sana Bapak Ibu sudah mulai banyak yang menuliskan bab 1, latar belakang, dan yang lainnya. Kemudian di minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun atau mencari bab 2 dan menyusun bab 3, yaitu tinjauan pustaka dan juga hasil metode penelitian. Nah, di minggu yang ketiga hari ini atau malam ini nantinya kami akan membahas terkait tentang hasil dan pembahasan yang nanti akan berada di bab 4 dan juga membahas tentang kesimpulan, saran hingga daftar pustaka. Nah, ini adalah sehingga dengan adanya keseluruhan materi ini harapannya adalah secara materi sudah tuntas nantinya. Tinggal nanti Bapak Ibu menyelesaikan laporan PTK atau PTS dari Bapak Ibu semua. Nah, sekedar informasi bahwasannya kami yakin mungkin dari beberapa Bapak Ibu mungkin ada yang belum melakukan penelitian. Karena bisa jadi dalam proses menyusun bab 1, 2, 3 itu dilembur dalam waktu 2 minggu bisa lah. Kalau bab 1, 2, 3 bisa dilembur 2 minggu selesai. Tetapi kadang bab 4 ada kendala. Kendalanya adalah ketika Bapak Ibu tidak memiliki data yang bisa ditulis, maka memang tidak bisa menulis bab 4. Kami paham akan hal itu. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila mungkin Bapak Ibu akan melakukan penelitian tindakan di bulan depan, di bulan Januari misalkan atau Februari, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tetap akan kami bimbing, kami tunggu sampai dengan laporan Bapak Ibu selesai. Sehingga benar-benar hasilnya sesuai dengan harapan. Data-data yang diambil sesuai, dan deskripsi yang dipaparkan juga sesuai, tidak mengada-ada gitu ya. Jadi memang hasilnya juga nanti akan maksimal gitu. Jadi apabila memang sudah melakukan penelitian, Bapak Ibu bisa melanjutkan menulis bab 4, bab 5. Jika belum, maka bisa melakukan penelitian terlebih dahulu. Yang penting Bapak Ibu memahami apa yang nanti akan ditulis pada bab 4 dan bab 5. Nah, kita masuk materinya. Untuk hari ini kebetulan saya sendiri yang akan membahas. Bapak Dr. Suhari belum bisa hadir karena ada kegiatan tertentu. Sebentar, akan saya untuk materi sudah saya kirim ke grup WhatsApp. Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan bisa mempelajarinya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan juga sesungguhnya kesimpulan. Kesimpulan juga nanti akan kami bahas di sini. Oke, kita lanjut. Untuk bab 4, nah ini sistematika sesungguhnya ada banyak ya. Mungkin seringkali orang bingung dengan sistematika. Pak, sistematikanya saya lihat di laporan ini begini, laporan itu begitu. Nah, itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yang penting ikuti pedoman acuan dimanapun Bapak Ibu akan mengirimkan laporan Bapak Ibu. Tetapi umumnya bentuk yang paling mudah seperti apa? Seperti ini ya. Seperti ini adalah bab 4 dari hampir 80% lebih laporan penelitian seperti ini. Jadi ketika bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan, ya hasil penelitian dan pembahasan,
maka poin A adalah hasil penelitian dan poin B adalah pembahasan. Sehingga bentuknya nanti akan lebih mudah, lebih terstruktur gitu ya. Jadi ada 2 poin di sini, 2 subbab, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, apa yang akan ditulis pada hasil penelitian untuk penelitian tindakan? Nah, sangat simpel sekali, ya sangat simpel sekali. Yang Bapak Ibu tulis adalah langkah-langkah atau hasil-hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan pada setiap siklus. Kuncinya di sana sudah. Entah penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, penelitian tindakan bimbingan konseling, penelitian tindakan pengawasan, apapun itu, ketika dalam penelitian tindakan, poin A, hasil penelitian, maka Bapak Ibu paparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan atau deskripsi kegiatan ataupun hasil yang sudah diperoleh pada masing-masing siklus. Nah, ini kuncinya di sana. Ya. Misalkan ada 2 siklus ini, Pak, punya saya 2 siklus boleh. Pak, punya saya 3 siklus boleh, silakan. Jadi tidak ada harus berapa siklus gitu ya. Cuma sudah disampaikan kemarin bahwasanya minimal 2 siklus agar memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh buku 4 pedoman guru, dan juga secara teoritis juga disampaikan memang minimal 2 siklus. Nah, kita tulis 2 siklus ya Bapak Ibu. Ada kata 3 juga nggak masalah. Nah, di siklus pertama perencanaan, tulislah seperti ini. A, hasil penelitian, 1 boleh, siklus 1, A kecil perencanaan. Nah, pada perencanaan Bapak Ibu melakukan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu bedanya di bab 3 dan bab 4. Kalau bab 4 Bapak Ibu merencanakan langkah apa ketika ingin melakukan perencanaan, ya. Nah, di bab 4 Bapak Ibu mendeskripsikan proses ketika merencanakan. Nah, ketika merencanakan Bapak Ibu menghasilkan apa? Misalkan di sini Bapak Ibu di sini menghasilkan RPP, ya, mempersiapkan RPP, menyiapkan silabus, LKS, media. Nah, sesungguhnya ketika proses Bapak Ibu merencanakan, Bapak Ibu bukan hanya menceritakan langkah-langkah ketika melakukan perencanaannya sesungguhnya, tetapi Bapak Ibu boleh mendeskripsikan setiap media-media ataupun perangkat ataupun instrumen yang Bapak Ibu siapkan. Misalkan Bapak Ibu membuat media, medianya apa? Nah, medianya itu boleh dideskripsikan, boleh diberi foto, ini medianya seperti ini, Pak. Gitu. Atau LKS, gambar sampelnya seperti ini boleh. Itu Bapak Ibu tulislah pada perencanaan. Jadi semua deskripsi yang sudah dilakukan pada tahap mempersiapkan RPP, silabus, LKS, media, dan yang lainnya itu bisa Bapak Ibu deskripsikan di sini. Perencanaan siklus 1. Nah, setelah Bapak Ibu merencanakan siklus 1, ya, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mendeskripsikan pelaksanaan. Nah, mendeskripsikan langkah demi langkah pembelajaran yang sudah dilakukan sesuai dengan RPP. Kalau ini memang PTK. Kalau Bapak Ibu melakukan PTS, ya sesuaikan Bapak Ibu dengan rencana sebelumnya. Jadi tidak harus ada RPP, karena kemarin ada yang tanya, Pak, apakah harus ada RPP untuk PTS? Nah, kalau PTS kan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya berarti tidak perlu RPP. Bapak Ibu yang penting sudah ada rencana akan melakukan kegiatan apa di bab 3. Maka itulah yang nanti dilaksanakan oleh Bapak Ibu sendiri dan dideskripsikan. Ya, namanya deskripsi, sesungguhnya boleh bentuknya paragraf, boleh poin per poin, boleh. Ya, tetapi sangat disarankan memang bukan hanya kalau poin nggak cuma 1 kalimat, tapi mungkin bisa deskripsi, ya, jelaskan sudah dengan bahasa sendiri boleh. Pak, bahasanya mungkin saya nggak enak dibaca. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak enak dibaca, tapi yang penting ditulis dulu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ketika siklus 1. Nah, ini yang utama. Nah, kita lanjutkan, apa yang ditulis selanjutnya adalah observasi. Nah, observasi ini yang Bapak Ibu tulis adalah memaparkan hasil pengamatan
baik aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil observasi yang sering terjebak adalah dianggap harus ada angkanya. Nah, ini jebakan yang mendarah daging biasanya gitu. Sesungguhnya observasi itu tidak harus berbentuk kuantitatif. Bapak Ibu boleh menjelaskan observasi dengan bentuk data kualitatif. Jadi misalkan observer nanti diberi kertas, diberi kolom, observer boleh memberikan coretan, menuliskan kegiatan guru, kegiatan siswa dengan tulisan tangan, deskripsi boleh. Ya, itu boleh. Jadi tidak harus bentuk angka. Apakah boleh bentuk angka? Ya boleh juga. Ada angkanya, ada centang-centangnya, nanti Bapak Ibu cari rata-ratanya atau analisis seperti apa silakan. Jadi itu yang nantinya akan dibahas pada observasi. Nah, observasi ini juga Bapak Ibu juga boleh menampilkan hasil. Di sini ada yang mengatakan Pak di buku tertentu ada observasi dan evaluasi, boleh juga. Jadi nggak salah juga karena dianggap observasi ini masih sebatas pengamatan. Kalau ada kata evaluasi biasanya mengarah pada penilaian siswa, boleh ditambah. Observasi dan evaluasi boleh, observasi saja boleh. Nanti di sini Bapak Ibu boleh paparkan hasil-hasil nilai siswa di sini, kemudian aktivitas guru, pokoknya semua yang hasil-hasil skor-skor tertentu ataupun bentuk data kualitatif atau kuantitatif nanti paparkan di sini boleh. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu paparkan, maka Bapak Ibu lanjutkan yang keempat adalah refleksi. Nah, refleksi ini Bapak Ibu mulai menganalisis selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan observasi, apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, kalau tidak sesuai dengan harapan, apa yang harus direncanakan selanjutnya? Nanti akan masuk pada siklus 2. Nah, kalau sesuai dengan harapan bagaimana, Pak? Maka Bapak Ibu tetap harus melaksanakan siklus 2 dengan catatan peningkatan kualitas dari siklus 1 harapannya. Jadi, misalkan sudah sesuai, Pak, dengan siklus harapan kami. Nah, itu sesuainya kan mungkin hanya satu aspek. Nah, maka Bapak Ibu bisa kembangkan dengan mungkin langkah-langkahnya ada yang kurang sempurna, atau mungkin teknik penyampaiannya kurang tepat, atau mungkin teknik pembimbingannya kurang baik, meskipun secara hasil belajar sudah memenuhi batas minimal gitu. Itu boleh tetap harus dilanjutkan dan disarankan dilanjutkan ya kalau memang belum siklus 2. Nah, itu dilanjutkan. Nah, ini adalah dijelaskan pada refleksi, yaitu menganalisis data hasil evaluasi dan observasi, kemudian Bapak Ibu menyimpulkan untuk tindakan selanjutnya seharusnya bagaimana. Nah, di sini. Nah, untuk siklus 2, ini di sini tidak saya paparkan lagi. Apa isinya, Pak, untuk siklus 2? Untuk siklus 2 isinya sama, Bapak Ibu. Perencanaan juga sama, pelaksanaan juga sama, observasi juga sama. Nah, bedanya apa perencanaan siklus 2? Perencanaan siklus 2 adalah sama menjelaskan proses dan hasil pada tahap perencanaan dengan catatan semua yang kita siapkan adalah hasil perbaikan dari siklus 1. Ya, ini di sini. Nah, kemudian kalau pelaksanaan sama, paparkan sama, yang jelas harapannya pelaksanaan pada siklus 2 lebih baik dari siklus 1. Baik dari segi detail proses mengajar ataupun hal lain ya. Pelaksanaannya pasti harusnya ini lebih detail. Jangan sampai Bapak Ibu menulis pelaksanaan pada siklus 2 itu tidak lebih baik dari pelaksanaan siklus 1. Maksudnya mungkin hasilnya bisa jadi dinamis ya. Tetapi kalau dalam proses pelaksanaan kan sesuatu yang sudah direncanakan. Mungkin yang pertama mungkin Bapak Ibu melakukan pemberian pelaksanaan hanya sebatas memberikan media dan metode tertentu, tapi mungkin kurang membimbing. Nah, maka pada siklus 2 boleh ditambahkan membimbing. Maka dari sana sudah pasti langkah-langkahnya lebih detail. Itu adalah siklus 2. Nah, kemudian observasi sama, dan yang terakhir adalah refleksi.
Nah, apa bedanya refleksi siklus 1 dan siklus 2? Kalau refleksi siklus 1 adalah menganalisis ataupun mengintrospeksi diri yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan menjadi siklus 2. Itu adalah refleksinya di sana. Nah, kalau refleksi siklus 2 apa? Refleksi siklus 2 itu adalah mengintrospeksi juga tentang hasil yang dilakukan pada siklus 2 dan diputuskan kegiatan akan berhenti atau dilanjutkan untuk siklus 3. Saya sarankan kalau memang sudah sesuai dengan harapan, ya sudah berhenti, nggak perlu dilanjutkan. Ya, sehingga itu yang perlu disampaikan pada refleksi siklus 2. Nah, di sini nanti ditulis. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nanti akan menarik banyak pembahasan di sini. Nah, ini tadi adalah hasil ya Bapak Ibu. Intinya adalah kita simpulkan lagi, hasil penelitian tindakan kelas, sekolah ataupun yang lain, itu Bapak Ibu paparkan siklus 1, siklus 2, intinya gitu, dan siklus 3. Nah, gampang. Kemudian kalau pembahasan isinya apa? Pembahasan itu di poin B, isinya apa? Isinya adalah Nah, ini ya. Jadi ada beberapa poin yang boleh dipaparkan. Yang pertama adalah rangkuman dari penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan siklus 1 2 tadi boleh dirangkum lagi menjadi mungkin satu paragraf di pembahasan. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh jabarkan lagi, kemudian setelah dijabarkan atau dipaparkan, Bapak Ibu boleh di sini tambahkan kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan metode itu apa, atau menggunakan media itu apa. Silakan bisa dipaparkan. Kalau mungkin penelitian tindakan sekolah, Bapak Ibu melakukan workshop gitu ya, ya jelaskan kelebihannya menggunakan Bapak Ibu saat melaksanakan workshop apa, kekurangannya apa, itu dipaparkan. Nah, jangan lupa, ini yang sering terlupa ya. Ini yang sering terlupa adalah Bapak Ibu seringkali lupa bahwasanya dalam proses pembahasan itu sekali lagi harus mengaitkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan pendapat, teori atau juga penelitian relevan. Nah, ini sering lupa. Beri aja beberapa, mungkin 2 atau 3 itu sudah lumayan, sudah baik. Nah, itu seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah agar apa? Agar penelitian Bapak Ibu berada pada track yang benar. Jadi misalkan Bapak Ibu hasilnya metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tambahkanlah kalimat berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sujarwo bahwasannya role playing bla 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 lah itu seperti itu aja, simpel sudah. Nah, itu Bapak Ibu mungkin tambahkan 2 atau 3 dalam pembahasan, itu akan sudah lumayan menunjukkan bahwasannya hasil Bapak Ibu bukan hanya sekedar praktek di kelas, tapi memang penelitian sebelumnya juga sesuai, benar gitu ya. Nah, itu harus dipaparkan pada pembahasan karena menunjang. Nah, ini adalah sudah selesai jadi ya bab 4. Bab 4 isinya saya ulang sekali lagi, bab 4 isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian adalah siklus 1 dan siklus 2. Pembahasan adalah deskripsi kegiatan secara singkat yang sudah Bapak Ibu lakukan, dianalisis di sana, digambarkan, disampaikan kelebihan kekurangan ataupun yang lain, faktor-faktor dan yang lainnya, dan dikaitkan dengan penelitian relevan. Nah, itu isinya. Semua sama, semua jenis penelitian sama sesungguhnya, ini bukan hanya untuk penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimental, penelitian pengembangan, studi kasus atau yang lainnya. Ketika proses pembahasan, maka diwajibkan mengaitkan dengan teori atau juga penelitian relevan. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya. Tuh, keliru ya, sebentar. Kesimpulan, saya lupa naruh kesimpulannya di mana. Bukan file yang ini, oke, yang ini.
Oke, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan adalah sesuatu yang sifatnya mudah ditulis, ya, mudah ditulis, jarang sekali salah. Nah, sistematika dari bab 5 namanya adalah bab 5 titik penutup. Tetapi tidak perlu diperdebatkan kalau ada yang menulis kesimpulan dan saran. Nah, karena ada, Pak, di buku tertentu tulisannya bab 5 kesimpulan dan saran. Boleh. Ditulis penutup juga boleh, karena di bab 1 tulisannya adalah pendahuluan. Maka bab 5 adalah penutup. Gitu ya, boleh. Jadi boleh dipilih penutup atau kesimpulan dan saran, boleh, sama benarnya. Nah, isinya apa? Isinya A adalah kesimpulan dan B adalah saran. Nah, meskipun kesimpulan adalah sesuatu yang simpel, yang hanya sifatnya merangkum, tetapi seringkali banyak melakukan kesalahan juga pada kesimpulan. Ya, kesalahannya apa? Nah, ini kita bedah satu persatu tipsnya ya. Yang pertama adalah ini yang paling penting karena seringkali lupa. Nomor 1 adalah pastikan sudah sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan, boleh. Nah, ketika rumusan masalah Bapak Ibu ini akhirnya terkait dengan nomor 2 ya. Jumlah poin kesimpulan sama dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah bisa diingat-ingat ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan memiliki jumlah poin yang sama. Jumlah jumlah poin yang sama. Artinya ketika Bapak Ibu memberikan rumusan masalahnya itu 1, tujuannya 1 dan kesimpulannya juga 1 gitu ya. Kalau mungkin tertulis 2, maka tujuannya 2 dan kesimpulannya 2. Itu harus memiliki benang merah di sana. Jadi ada kaitan. Jadi ketika rumusan masalah yang pertama itu adalah berbentuk kalimat tanya, itu akan dijawab pada kesimpulan nomor 1. Itu gampangnya gitu. Jadi selama ini saya lihat Bapak Ibu karena lihat contoh yang sudah saya paparkan, maka rata-rata rumusan masalahnya 2. Maka nanti kesimpulannya juga 2. Gitu ya. Apabila Pak saya rumusan masalahnya 3, boleh, maka kesimpulannya 3. Ya, kesimpulannya 3. Tinggal dibuat 3 poin aja. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kesimpulan ini jelas menjelaskan dengan singkat dan jelas ya dengan kata-kata kunci yang sudah sesuai dengan topik penelitian. Ya. Kemudian, nah ini yang sering kali kadang ada yang beberapa Bapak Ibu menuliskan kesimpulan terlalu banyak isinya. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kesimpulan boleh ditulis 1 kalimat, boleh 2 kalimat, boleh untuk dalam 1 poin. Nah, atau mungkin 3 kalimat lah maksimal dalam 1 poin. Nah, di sini ini juga penting. Data-data yang sifatnya berupa angka atau kuantitatif dapat diterjemahkan dalam bentuk kata atau kualitatif ataupun tetap disajikan secukupnya. Jadi maksudnya gini, maksudnya yang kata-kata ini. Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu ada angka-angkanya, misalkan skornya berapa, rata-ratanya berapa, kemudian ketuntasan minimum berapa. Lah itu disajikan secukupnya pada kesimpulan. Apa boleh Pak nggak ada angkanya sama sekali, ketika pembahasan ada angkanya lengkap, detail, tapi di kesimpulan nggak ada angkanya? Sangat boleh sekali, sangat boleh. Bagaimana caranya? Sampaikan saja bahwasanya misalkan pembelajaran sudah memenuhi ini karena siswa sudah memenuhi ketuntasan klasikal gitu. Itu artinya sudah sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kriteriakan di bab 4. Nah, jadi istilah angka-angkanya boleh dihapus pada kesimpulan. Ditampilkan juga boleh, tetapi sifatnya secukupnya. Nah, ini silakan bisa dipilih di sini. Umumnya kalau PTK yang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu PTK meneliti hasil belajar ataupun aktivitas yang data-datanya berupa angka, maka memang yang paling baik itu kesimpulannya tetap menyajikan sedikit angkanya, sedikit aja yang sifatnya penting. Bahwasanya siswa sudah memenuhi ketuntasan
klasikal dengan rata-rata berapa dan persentase berapa, selesai gitu aja. Jadi sifatnya data angkanya minimalis yang disampaikan pada kesimpulan. Nah, itu. Sesungguhnya bukan hanya untuk PTK. Penelitian yang lain juga sama, data-data angkanya juga disampaikan terbatas pada kesimpulan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saran itu apa? Nah, saran ini tadi adalah di poin B. Ini tadi poin A adalah kesimpulan dan B adalah saran. Saran merupakan suatu bagian bab penutup dalam makalah atau laporan atau artikel ilmiah. Jadi, semua jenis karya tulis ilmiah umumnya ada saran. Nah, saran isinya apa pada laporan penelitian? Nah, saran ini boleh ditulis poin per poin. Di sini saya tulis. Ditulis secukupnya. Umumnya satu paragraf yang terdiri dari 2 sampai 3 kalimat atau bisa ditulis atau dibuat menjadi beberapa poin. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jangan nggak perlu untuk saran untuk siapa, untuk siapa itu boleh juga, nggak perlu, boleh juga. Nah, itu ya. Nah, ini saran umumnya menggunakan kata harapan. Harapan apa yang Bapak Ibu ingin berikan setelah Bapak Ibu melakukan penelitian? Nah, pada dasarnya saran bertujuan untuk memperbaiki, maaf bukan artikel tapi laporan ya. Laporan yang telah disusun ya, laporan yang telah disusun. Nah, bisa juga di sini saran itu isinya adalah memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu meneliti apa namanya number head together gitu, NHT pada materi A. Maka sarannya adalah pada penelitian selanjutnya, peneliti disarankan melakukan penelitian sejenis dengan metode ini pada materi yang lain. Nah, itu adalah saran yang paling mudah ditulis. Ya, paling mudah ditulis dan tidak salah. Ya. Itu sedikit rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Ya. Boleh juga penelitian yang sejenis, boleh juga diarahkan pada penelitian yang lain. Contoh, ketika Bapak Ibu sudah melakukan PTK, maka saran selanjutnya adalah diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan metode ini pada jenis penelitian yang lain. Nah, disampaikan seperti itu juga boleh. Jadi simpel ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu, nanti arahkan ke penelitian yang lain untuk saran. Ya, itu bisa ditulis pada saran laporan penelitian. Akhirnya lengkap ya, bab 4 dan bab 5. Nah, berikutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini gampang-gampang susah, tetapi seringkali menggagalkan laporan dari Bapak Ibu kalau memang fatal. Ya, sekali lagi terlihat mudah, tapi kalau Bapak Ibu keliru atau tidak sinkronnya itu fatal, biasanya penilai akan berpotensi untuk menggagalkan laporan Bapak Ibu. Ya, apa kata yang paling penting dalam menulis daftar pustaka? Nah, di sini definisinya adalah daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku ataupun tulisan ilmiah yang menjadi rujukan. Ya, semua. Ya, yang saya garis bawahi di sini adalah semua. Apa artinya semua? Nah, di sini saya berikan sehingga pastikan sinkron. Ya, ini yang harus Bapak Ibu pastikan. Bapak Ibu sendiri yang memastikan. Sinkron antara nama yang dirujuk pada isi laporan, ini laporan belum saya perbaiki, dan nama pada daftar pustaka. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan nama seseorang di isi, nanti di laporan juga harus muncul ya. Contohnya ini baik artikel ataupun laporan sama kok. Semua sama ya. Contoh kesalahan yang sering terjadi, ini jangan sampai terjadi dalam Bapak Ibu. Ini kesalahan paling fatal sudah ya, paling fatal. Di isi artikel Bapak Ibu nulis sudah dengan mudahnya nulis menurut Sumarjo bahwasannya ini itu ya. Tetapi setelah dicek oleh penilai tidak ada satupun buku ataupun artikel isinya Sumarjo, bukunya apa ataupun artikelnya apa, nggak ada di daftar pustaka.
Nah, inilah yang disebut dengan tidak sinkron. Jangan sampai. Kalau memang sekarang masih ada yang seperti itu, Bapak Ibu cek. Ya, Bapak Ibu cek. Nanti pasti dicek oleh tim kami, dibantu dicek. Tapi namanya manusia ya lebih baik dicek sendiri, dicek mandiri karena jangan sampai dibiarkan banyak yang tidak sinkron, kami yang ngecek semua, jangan. Bapak Ibu yang ngecek mungkin ada beberapa yang mungkin terlewati, baru kami ini Bu kurang ini yang belum ada gitu ya. Itu harus dicek secara mandiri. Nah, ada juga yang kelirunya seperti ini. Di buku tidak, di dalam isi baik bab 1 2 3 4 ataupun ya, tidak ada pendapat dari Sumarjo. Tetapi Bapak Ibu di daftar pustaka nulis Sumarjo. Nah, ini juga keliru. Ya, jadi harus sinkron. Ini sudah aturan wajib karya tulis ilmiah dimanapun sudah. Entah artikel, jurnal, laporan PTK, skripsi, tesis, disertasi semua sama. Ya, harus sinkron. Nah, yang berikutnya adalah cara merujuk. Ini sesungguhnya mengulang kembali materi bab 2 atau bab 1 2 3 4 ya sama. Dalam proses merujuk Sumardi tadi pada isi jangan sampai nulis lengkap seperti ini, malah keliru. Ya, jadi tidak perlu jadi cukup nama belakang saja. Contoh yang benar adalah yang benar seperti ini Bapak Ibu. Menurut Sumardi tahun 2015 bahwasannya bla 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 itu benar. Itu sudah benar. Yang salah bagaimana? Dicek ya Bapak Ibu karena kemarin kami cek banyak yang masih keliru juga menulis nama lengkap. Ya itu justru keliru. Ya, nggak perlu nama lengkap, nama belakang aja. Kemudian menulis titel. Nah, menulis titel ini juga keliru. Nggak perlu. Sekalipun doktor ataupun profesor sudah ya, profesor nggak perlu juga ditulis titelnya. Langsung ya, langsung Sumardi 2015. Atau di sini ada juga yang nulis seperti ini. Kemarin-kemarin menurut Sumardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian dan Pendidikan bahwasannya, nah itu juga keliru. Tidak perlu Bapak Ibu nulis buku ataupun nulis judul artikelnya pada isi. Nanti judul artikelnya nanti akan muncul pada daftar pustaka ya. Jadi dibuat gampang saja sudah. Gampang dan benar, bukan berarti gampang salah. Yang benar langsung menurut Sumardi. Nah, ini ya. Ini dicek kembali satu persatu, mungkin kemarin iya keliru ya, Bapak Ibu perbaiki. Nah, itu untuk daftar pustaka. Nah, mungkin itu materinya. Nah, sebelum kita lanjut tanya jawab, kita sedikit review ya. Kita sedikit review, mungkin Bapak Ibu pastinya banyak pertanyaan di sini. Banyak pertanyaan. Nah, kita review untuk materi bab 1 sampai bab 5 karena ini merupakan pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir. Maka kita simpulkan bersama-sama. Jadi PTK adalah terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Ini adalah isi dari PTK bagian isi ya, bagian isi. Bab 1 kemarin adalah pendahuluan. Otomatis bab 5 namanya penutup. Sesungguhnya ini seperti yang saya sampaikan, boleh kesimpulan dan saran. Dan saran ini boleh, tetapi banyak juga yang nulis penutup ya untuk menyesuaikan dengan pendahuluan. Nah, di bab 4 tadi adalah hasil dan pembahasan. Di bab 3 adalah metode penelitian. Jangan keliru Bapak Ibu, metode bukan metodologi. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Kalau metodologi itu ilmu yang mempelajari metode. Nah, yang benar adalah metode, cara ya. Metode penelitian. Yang bab 2 kemarin adalah ini banyak versinya. Ada yang kajian pustaka, ada yang tinjauan pustaka, ada yang landasan teori, itu nggak ada yang salah, sama semua, benar semua. Yang paling sering kajian pustaka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Nah, poin-poinnya diisi apa? Poin-poinnya bisa Bapak Ibu di sini latar belakang. Latar belakang. Kemudian B, rumusan masalah.
tujuan, dan D manfaat. Nah, simpel sudah ya. Ini sudah paling simpel. Kemudian kalau kajian pustaka sesungguhnya nggak ada aturannya. Kalau mau ikuti yang kemarin boleh. Kalau mau membuat sendiri bebas. Sesungguhnya kajian pustaka itu tidak pernah ada harus apa harus itu nggak ada. Yang penting adalah masing-masing menyampaikan teori-teorinya, teori A, teori B, teori C gitu ya. Itu nggak ada aturannya. Buat berapa poin bebas. Ini pakai A ya, sorry. Oke, yang jelas contoh ini hasil belajar gitu ya, metode gitu ya, dan selain. Nah, ini hanya contoh. Ya. Nah, oke. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian kemarin isinya adalah yang pertama setting penelitian, isinya tentang tempat, subjek dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah prosedur penelitian. Biasanya di sini menampilkan apa namanya? Gambar siklusnya itu biasanya gambar siklus, kemudian ada masing-masing siklus dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian di sini adalah teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Oke, ya kita lanjut yang ini. Yang sekarang adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup isinya adalah kesimpulan, saran. Nah, sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap. Nah, apakah di buku lain kok di pedoman lain ada yang sedikit berbeda, Pak? Tidak apa-apa. Dalam proses penulisan laporan penelitian, yang pertama adalah mengikuti pedoman. Kalau pedomannya memang tidak diatur secara rinci, sekali lagi tidak diatur secara rinci, Bapak Ibu sesungguhnya boleh diperkenankan untuk memberikan modifikasi sistematika dengan catatan tidak keluar dari konsep karya tulis. Nah, ini adalah konsep yang umum. Skripsi apa bentuknya seperti ini juga boleh, bisa. Tesis juga bisa, dan yang lainnya bisa. Nah, ini adalah yang kita akan tulis seperti ini. Mungkin sedikit berbeda, Pak. Di buku lain ada yang di sini bukan jenis setting penelitian, Pak, tapi jenis penelitian dulu. Kemudian baru di sini subjek, lah gitu boleh aja, nggak masalah. Nah, silakan. Yang jelas semua yang akan kita tulis sudah terpenuhi di sini. Nah, itu sedikit tentang review dan penutup. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kita akan kupas tuntas baik tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, silakan ditanyakan sudah hari ini. Jadi pemahaman akan semakin meningkat. Yang jelas satu, Bapak Ibu, yang jelas dalam penelitian tindakan, ya ini karena seringkali yang bikin bingung, ya, yang bikin bingung. Tetapi justru ketika saya sampaikan, Bapak Ibu nggak perlu bingung. Adalah dalam penelitian tindakan, kevalitan sebuah instrumen tidak perlu diukur secara khusus, secara spesifik. Sehingga yang menentukan instrumen penelitian itu valid, itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, sekali lagi yang menyatakan instrumen itu valid dalam penelitian tindakan adalah peneliti itu sendiri. Mungkin ini konsep ini berbeda dengan penelitian yang lain, seperti hanya penelitian pengembangan. Biasanya Bapak Ibu harus melakukan proses validasi, proses mengecek reliabilitasnya, dan yang lainnya itu biasanya seperti itu. Tetapi dalam proses penelitian tindakan, Bapak Ibu sesungguhnya kalau sudah dirasa instrumennya itu sesuai, Pak, saya membuat instrumen untuk mengukur keaktifan siswa. Ya, menurut saya sudah pas, Pak, bentuknya seperti ini. Ya sudah, lakukan saja. Tidak pernah ada yang menyalahkan. Kenapa? Karena memang kevalitan dari instrumen penelitian itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Itu memang sedikit kelebihan dan kekurangan dari PTK. Itu sudah ada penjelasannya pada buku PTK. Nah, dari sana artinya apa? Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi. Kalau misalkan ingin mencari instrumen, caranya, karena ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang
berada di kolom chat yang kemarin, bahwasanya ketika Bapak Ibu ingin mencari, Pak, saya bingung masih mencari contoh instrumen mengukur motivasi. Nah, bagaimana, Pak? Ya tulis saja Bapak Ibu. Lembar atau angket. Nah, angket boleh, angket motivasi belajar siswa. Nah, enter. Nah, nggak usah pakai Google Cendekia, nggak usah. Google biasa aja boleh. Dan klik image. Wah, puluhan bahkan ratusan ini. Nah, Bapak Ibu buka salah satu, pilih yang cocok. Namanya cocok itu tidak mesti cocok semua. Bapak Ibu baca, poin-poin yang dianggap cocok Bapak Ibu ambil, poin-poin yang nggak cocok dibuang. Poin-poin yang sekiranya cocok tetapi harus melakukan modifikasi, silakan dimodifikasi. Nah, itu teknik yang paling gampang dalam PTK sudah. Contoh lagi, pedoman atau lembar aktivitas siswa. Nah, banyak juga ya. Lembar observasi, mungkinnya biar lebih tepat. Lembar observasi aktivitas siswa. Nah, banyak sekali macamnya. Pak, saya pakai ya tidak, boleh. Pak, saya pakai skala 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Pak, saya pakai ini, boleh. Silakan. Macamnya banyak. Ya, silakan bisa sesuaikan, lihat, cari contoh-contohnya, dipilih dan dimodifikasi menyesuaikan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nggak perlu takut instrumennya salah, sekali lagi nggak perlu takut, karena yang menentukan kevalitan adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau mau diskusi dengan ahli itu boleh, tetapi sebatas diskusi dan memperbaiki instrumen, bukan untuk mengukur tingkat kevalitan instrumen. Dalam PTK itu seperti itu. Mungkin itu, sehingga harapannya memang Bapak Ibu lebih yakin lagi dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, masih ada waktu sangat banyak sekali di sini, sekitar 45 menit. Kita akan berdiskusi cukup panjang. Silakan siapkan banyak pertanyaan, kita akan diskusi bersama, sharing gitu ya. Silakan, yang pertama adalah Bapak Suyamto untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan. Yang pertama, Pak, saya mohon untuk rekaman Zoom ini di-share ya, Pak, karena saya juga terlambat karena baru pulang. Baik. Jadi biar kita mengulang materi yang Bapak sampaikan. Ini terima kasih. Yang kedua, itu masalah dalam siklus 1 dan siklus 2, itu apakah metode pembelajarannya harus sama? Misalkan ceramah dengan ceramah, atau ceramah dengan praktek, atau praktek dengan praktek gitu. Begitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Suyamto atas pertanyaannya ya. Oke, yang pertama adalah untuk rekaman pasti akan kami bagikan. Bahkan nanti ketika administrasi akan kami lengkapi mungkin akhir bulan ini akan kami lengkapi, baik mulai sertifikat, undangan, dan yang lainnya, rekaman semua materi akan kami jadikan jadi satu halaman di website. Nanti Bapak Ibu nanti bisa mengakses di halaman itu. Bahkan mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang sertifikatnya hilang, undangannya hilang, dan yang lain, nanti bisa minta link lagi, nanti akan kami berikan. Bahkan videonya kami lengkap gitu ya, lengkap. Nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu mencatat, nggak perlu mencari, tinggal WA kami, pasti akan kami share kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses siklus. Namanya siklus adalah perputaran, yang diulang adalah yang berada pada judul. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu bingung dalam proses siklus. Pak, dalam siklus ada yang sesuatu yang diulang, ada yang tidak diulang. Yang diulang adalah sesuatu yang terdapat pada judul. Gitu aja gampangnya. Simpel sekali. Contoh, Bapak Ibu menuliskan penerapan metode role playing. Maka metode role playing harus diulang dari siklus 1 maupun siklus 2. Gitu ya. Contoh lagi, Bapak Ibu melakukan metode demonstrasi.
maka yang diulang adalah metode demonstrasinya. Pak, apa boleh medianya ganti? Boleh, gitu ya. Kalau memang tidak ditulis pada judul. Jadi misalkan penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Maka demonstrasi pada yang pertama dengan misalkan dengan Bapak Ibu dengan bantuan Globe ya. Sorry ya, Globe ya, dalam bantuan Globe. Demonstrasinya dengan Globe. Ternyata siswa-siswa kurang tertarik. Nilainya juga kurang maksimal atau mungkin aktivitas belajar siswanya kurang. Maka saya lakukan siklus 2 tetap dengan demonstrasi, tetapi medianya saya ganti. Tetapi jangan sampai nulis media global di judulnya, karena media globalnya kita ganti siklus 2. Jadi kita tetapkan pada judul itu sesuatu yang memang bersiklus. Nah, itu gampangnya seperti itu. Ya, jadi termasuk ketika Bapak Ibu melakukan workshop. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kepala sekolah di sini workshop ya, melakukan tindakan workshop untuk apa gitu. Maka siklus 1 workshop, siklus 2 workshop gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Contoh untuk PTBK, penelitian tindakan bimbingan konseling, Bapak Ibu melakukan layanan berbantuan WhatsApp group, layanan konseling ya, layanan konseling berbantuan WhatsApp group dan Edmodo, misalkan gitu ya. Maka di siklus 1 dengan WhatsApp group dan Edmodo, di siklus 2 dengan WhatsApp group dan Edmodo. Jangan sampai di siklus 1 dengan WhatsApp group, siklus 2 dengan Edmodo. Maka itu tidak jadi siklus sudah. Ya, tidak jadi siklus, maka sudah sifatnya penelitian berkelanjutan. Ya, penelitian berkelanjutan. Karena PTK ini memang unik adanya siklus itu. Jadi yang berulang adalah sesuatu yang Bapak Ibu tulis di judul. Itu aja sudah. Oke, kita lanjut dulu. Boleh bertanya di kolom chat, boleh. Oh, kebetulan ada yang bertanya ini ya. Pak, lembar kerja siswa pada siklus 1 dan 2 apakah bisa sama? Boleh sama, boleh beda. Sesungguhnya tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang sama, tidak ada, dan tidak ada yang melarang beda. Yang jelas, tingkat, andai kata beda, tingkat kesulitannya jangan dibedakan. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat soal tes, Pak, saya memberikan tes siklus 1 dan tes siklus 2, kira-kira soalnya sama apa beda? Kalau sama takutnya nanti jelas siswa namanya sama, diulang-ulang tambah bagus nilainya, Pak. Nah, untuk mengakali itu, Bapak Ibu boleh membuat soal yang beda tetapi dengan tingkat kesulitan dan kisi-kisi yang sama. Tetapi soalnya beda. Misalkan matematika gitu ya, maka kalau soal yang pertama mencari sisi miring dari Pitagoras misalkan berapa ya, 6 dan 8 itu satunya siklus 2 diganti gitu ya, siklus 2 diganti berapa dan berapa, akhirnya itu artinya kan tingkat kesulitan soalnya sama, cuma beda angkanya. Itu boleh seperti itu. Pak, boleh tetap, boleh. Nggak ada yang melarang juga soal siklus 1 dan soal 2 tetap itu. Nggak ada yang melarang juga. Karena begini Bapak Ibu, acuan dalam PTK itu bukan hanya sekedar sekalipun Bapak Ibu memberikan judul untuk meningkatkan hasil belajar, maka acuannya bukan hanya hasil belajar, tetapi proses pembelajarannya itu yang paling ditekankan. Karena seringkali ada kebingungan dari Bapak Ibu adalah ketika hasil belajar sudah mencapai apa yang harus dilakukan, itu yang kadang bingung. Maka memang itu jangan dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan adalah apakah proses pembelajaran itu sudah baik. Itu yang paling penting. Karena coba ditarik lagi ke tujuan PTK. Ada tidak tujuan PTK memperbaiki hasil belajar? Kan tidak ada. Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, mutu pembelajaran di kelas. Gitu ya. Masalah hasil belajar meningkat, aktivitas meningkat itu sebenarnya hanya dampak pengiring. Yang seringkali terjebak di sana. Akhirnya muncul banyak pertanyaan, Pak, kalau ininya hasilnya belajarnya segini, berhenti atau lanjut? Nah, itu kadang yang kadang menjebak gitu ya. Karena niatnya PTK itu sebenarnya bukan hanya untuk memperbaiki satu aspek hasil belajar. Kalau Bapak Ibu niatnya hanya untuk memperbaiki hasil belajar, maka itu sebenarnya bukan PTK, tetapi itu remedial teaching,
Mungkin ada yang tahu remedial teaching, ya. Remedial teaching dilanjutkan dengan remedial test. Nah, itu memang niatnya untuk memperbaiki hasil belajar. Tapi kalau PTK bukan. PTK adalah kenapa ada titik refleksi. Refleksi adalah niatannya adalah untuk memperbaiki langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan sehingga Bapak Ibu pengetahuannya meningkat, ilmunya seorang guru meningkat ketika melakukan penelitian selanjutnya atau melakukan pembelajaran selanjutnya, Bapak Ibu akan semakin baik. Itu sebenarnya tujuan PTK di sana. Dan tujuan PTS juga sama, hampir sama lah. Gitu ya. Nah, kita lanjut soal pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Aisyah, masih banyak waktu ini, setengah jam lebih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Pak yang saya tanyakan. Kemarin saya sudah revisi, begitu di revisi yang pertama itu tinggal memperbaiki paragraf. Kemudian saya perbaiki paragrafnya dan di revisi selanjutnya. Nah, di sini revisi selanjutnya itu terlalu banyak tambahannya begitu. Nah, tadi Bapak sampaikan itu di bab 3, itu metode penelitian itu cukup 4 ya Pak. Setting, Prosedur. apa namanya? Iya, prosedur, kemudian pengumpulan data dan analisis data. Nah, kemarin dari Pak Hizbullah saya sampai A sampai G begitu. Jadi kalau misalnya 4 saja nggak apa-apa ya Pak? Ya, mungkin ada Ya. lagi pertanyaannya Ibu. Nah, ini kan ada setting penelitian, ada subjek, ada sumber data, kemudian teknis dan alat pengumpulan data, validasi data, analisis, dan prosedur penelitian. Nah, ini prosedur penelitian kan bisa naik di urutan kedua ya Pak? Gitu. Ya, oke. Ya. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Aisyah dari Cirebon. Oke, yang pertama adalah yang saya respon adalah sesungguhnya yang penting dalam proses menulis metode penelitian, Bapak Ibu sudah mencakup semua aspeknya. Nah, aspeknya apa? Aspeknya adalah intinya ada datanya, ada ada langkah-langkah yang akan dilakukan, ada pengumpulan datanya bagaimana dan mengolah datanya atau analisis datanya bagaimana. Seperti yang saya tuliskan pada yang saya rangkum ini ya. Ada setting penelitian, isinya tentang subjek dan yang lain-lainnya, ada prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian, ada juga teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pak, punya saya ada lebih dari 4, ada 5, 6, 7, 8, nggak masalah, nggak apa-apa Ibu. Macam-macam ini. Jadi yang penting memuat semua yang akan dijelaskan. Contohnya, Pak, saya di sini bukan ini tapi jenis penelitian boleh, di sini kemudian subjek penelitian boleh, terus tempat penelitian saya rinci gitu ya, itu boleh, nggak salah juga ya, nggak salah, nggak kami salahkan, dan penilai pun seharusnya paham, nggak akan disalahkan juga kalau penilai yang benar ya. Nah, ini yang penting semua aspek yang ada di sini sudah masuk, entah dibuat 4 poin, 5 poin, 6 poin boleh, itu silakan. Kemudian ya itu kemudian apalagi tadi ya, sebentar, mungkin saya sedikit terlupa. Apalagi Bu tadi saya lupa tadi sampai Bu Aisyah. Itu ada banyak Pak. Di antaranya itu validasi data, analisis data, prosedur penelitian. Kemudian ini yang ditambah yang di bab 2-nya tuh Pak. Kan di sini bab 2-nya dibagi dalam landasan teori, penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis tindakan begitu Pak. Jadi kalau tadi kan Bapak di bab 2-nya juga hanya A, B, C, teori Ya. apa tentang apa gitu. Ya sesuai dengan apa namanya yang judul gitu tuh. Ya. Variabel, iya. Oke. Baik, oke, termasuk untuk bab 2 tadi saya sampaikan bahwasannya bab 2 itu sesuatu yang bebas, tidak ada sistematikanya bab 2 itu. Mungkin kemarin Pak Suwardi bisa menyarankan satu
kerangka berpikir gitu ya, atau landasan teori dulu. Landasan teori, kemudian kerangka berpikir, kemudian penelitian relevan disendirikan boleh. Ya boleh juga seperti itu boleh. Boleh juga langsung variabel-variabelnya. Variabel A, variabel B, variabel C boleh, sangat boleh sekali Bu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, langsung variabel aja boleh. Contohnya, penerapan judul, metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP bla 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 materi aritmetika sosial. Nah, misalkan ini contoh ya, Bu. Contoh, maka kajian pustakanya yang pertama adalah boleh metode role playing langsung, boleh. Ya, semua jenis penelitian sama kok, boleh seperti ini. Kemudian yang kedua boleh hasil belajar, boleh. Ketiga, apa ya? Kita lihat judulnya, role playing sudah, hasil belajar sudah. Oh, mungkin siswa SMP, boleh saya paparkan, boleh juga. Siswa SMP, mungkin di sini. Karakteristik siswa SMP. Boleh. Apalagi ya di sini, oh, ini materi nih. Materi aritmetika sosial, boleh di sini. Materi aritmetika sosial. Nah, yang terakhir biasanya penelitian yang relevan. Tapi sesungguhnya nggak ditampilkan juga boleh. Ditampilkan boleh, nggak ditampilkan juga boleh. Yang jelas variabel-variabel yang terdapat pada judul yang paling penting-penting itu bisa Bapak Ibu paparkan. Ya, itu yang paling penting dalam menuliskan sebuah kajian pustaka, bukan hanya PTK, semua jenis penelitian sama. Di skripsi, disertasi, tesis yang lainnya sama. Jadi konsepnya sama. Jadi seperti itu. Mungkin itu kita lanjutkan dulu. Oke, yang pertama. Yang berikutnya, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya ingin bertanya tentang siklus yang di siklus 1 itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kalau nggak salah dengar, tadi saya mendengarkan bahwa di keempat aspek itu harus dipaparkan atau dideskripsikan. Kemudian di refleksi itu, jika misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka dilanjutkan di siklus 2. Nah, kemudian di siklus 2 kan aspeknya juga sama, Pak ya, ada 4 juga. Tapi kalau tidak salah dengar saya itu sama gitu. Artinya sama di sini, apakah deskripsinya yang di siklus 1 itu di copy paste, kemudian direfleksi dirubah atau ditambahi dengan hasil perbaikan atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, di bagian B pembahasan itu ada kalimat yang saya dengar tadi, harus mengaitkan hasil penelitian dengan teori atau pendapat ahli, bisa ditambahkan 2 atau 3. Nah, jika pendapat ahli itu tadi terdapat di bab 1, apakah boleh di bawah di bab pembahasan? Baik. Kemudian yang ketiga, satu lagi, mohon maaf. Boleh, silakan Ibu. Yang ketiga itu, misalnya saya berencana untuk memakai lembab observasi atau angket, itu kira-kira minimal pertanyaannya berapa ya Pak? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kita harus kupas ya. Kita harus kupas sesuatu ininya PTK, karena seringkali Bapak Ibu nanti semakin pusing kalau PTK itu dibuat rumit ya. Kita buat simple sekali. Yang pertama adalah tentang siklus 1 ataupun 2 itu yang penting dideskripsikan. Karena memang akar dari PTK adalah sesungguhnya bukan penelitian kuantitatif tetapi justru pada arahnya penelitian kualitatif. Sesungguhnya PTK itu penelitian kualitatif yang bukan hanya sekedar mendeskripsikan tapi ada tindakan di sana. Itu ya PTK itu di sana, sehingga PTK itu dominan pada deskripsi hasilnya. Jadi ketika perencanaan Bapak Ibu melakukan apa? Saya ulang sedikit lagi. Ketika Bapak Ibu
ketika perencanaan, Bapak Ibu melakukan apa, pelaksanaan apa, observasi apa, dan refleksi apa. Ini yang dilakukan ketika Bapak Ibu siklus 1. Ketika siklus 2, lakukan lagi siklus 2 dengan langkah yang sama seperti siklus 1. Tetapi namanya siklus 2, pastinya atau seharusnya sudah ada perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan pembelajaran. Nah, pastinya nanti Pak mirip tulis-tulisannya nggak apa-apa. Memang namanya langkah siklus pastinya mirip. Cuma mungkin ada beberapa langkah yang sedikit berbeda. Contoh, Bapak Ibu pada yang pertama, pada pelaksanaan pertama, Bapak Ibu melakukan role playing. Ya, sama, saya buat role playing aja gampang. Bapak Ibu melakukan role playing, siswa disuruh bermain peran di depan kelas, kemudian Bapak Ibu mencatat observasi, memberikan penilaian dan yang lainnya gitu. Itu dilakukan pada siklus 1. Siklus 2, pelaksanaannya juga tetap role playing. Tetapi Bapak Ibu kan sudah berpikir, di siklus 1 saya kekurangannya langkah-langkahnya ini. Nah, siklus 2 harusnya saya perbaiki langkah ini agar lebih baik. Bapak Ibu catat dulu apa langkah-langkah yang harus diperbaiki. Nah, itulah yang nanti akan dilaksanakan pada siklus 2. Sehingga memang mungkin deskripsi dari siklus 1 dan siklus 2 sedikit mirip, 80% mungkin mirip. Ya, dari langkah-langkahnya, tapi ada 20% yang merupakan perbaikan dari siklus 1. Mungkin itu, atau mungkin bisa lebih. Ya, sekitar itulah ya gambarannya tentang langkah-langkah yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ini ya, pembahasan. Tentang pembahasan. Tentang pembahasan ini, apakah hasil penelitian ini memang saya katakan memang sangat disarankan atau diharuskan untuk dikaitkan dengan hasil Bapak Ibu. Apakah boleh ngambil penelitian yang baru lagi atau yang sudah ada di bab sebelumnya? Boleh, sangat boleh. Bahkan di bab 2 yang biasanya. Jadi bab 2 tadi, andai kata Bapak Ibu bab 2-nya seperti ini, contoh bab 2 saya, bab 2-nya Bapak Ibu ada penelitian yang relevan, Pak. Nah, di penelitian relevan kan ada banyak penelitian ini. Di sini ada misalkan Bapak Ibu tulis sekitar beberapa penelitian. Nah, ini boleh ditarik kembali pada pembahasan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu nyari penelitian yang relevan lagi. Nah, termasuk teori. Pak, teori yang mana saya ambil? Ya, teori di sini. Nah, misalkan di metode role playing. Di metode role playing ada tulisannya. Metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa bla 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 bla. Di sini ada. Nah, di sini boleh ditulis lagi, boleh. Berdasarkan gitu ya, berdasarkan pendapat ini, pendapat dari siapa, misalkan Moe, role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti dan sebagainya. Jadi sesungguhnya hasil pada pembahasan ini Bapak Ibu nggak perlu cari sumber-sumber lagi sesungguhnya yang benar. Tapi ambillah dari yang sudah ada pada bab 2. Nah, pastinya kan lebih efektif ya, lebih efektif dalam mencari sumber. Jadi nggak 2 kali nyari sumber. Ya sudah cari. Yang sudah ada sumber di sini dimanfaatkan untuk menulis 2 atau 3 ditarik ke sini gitu. Oke. Kemudian yang ketiga kalau tidak salah adalah lembar observasi. Nah, lembar observasi ini yang juga bikin bingung, tetapi nggak bikin harusnya nggak bikin bingung. Kenapa nggak bikin bingung? Mungkin sedikit saya kasih gambaran. Bahwasannya nyari pulpen dulu ya Bapak. Oke, sambil saya coret-coret. Lah, lembar observasi ini macamnya ada banyak. Lembar observasi ini macamnya banyak. Apakah Bapak Ibu ingin membuat dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk kualitatif? Nah, ini nggak ada yang salah dalam PTK. Semua boleh dilakukan. Kuantitatif apa? Kuantitatif intinya angka. Jadi ada aspeknya, gini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini skor. 1, 2, skor misalkan 3, 4, 5 misalkan. Nanti centang-centang gitu kan ya.
Nah, seperti itu. Tadi ditanya ada berapa pertanyaan di sini? Ya, bebas, nggak ada aturannya. Yang penting apa? Yang penting adalah pertanyaan yang ada pada, bukan pertanyaan ya, tapi aspek yang akan ditulis pada lembar observasi itu mencakup keseluruhan langkah-langkah yang akan dilakukan siswa. Biasanya langkah-langkah ini akan terkait dengan RPP. Ya, pada langkah RPP. Jadi Bapak Ibu lihat RPP-nya ada berapa langkah itu. Nah, pada kegiatan inti ya. Kegiatan inti biasanya gitu. Ada kegiatan inti di RPP, langkah-langkahnya berapa lah itu tuliskan di sini. Biasanya paling gampang itu udah tekniknya. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang sendiri. Biasanya kadang bingung. Apakah boleh nggak sama dengan ini? Boleh. Itu kuantitatif ya. Kalau kualitatif bagaimana Pak lembar observasinya? Ya namanya kualitatif dalam bentuk angka. Maka Bapak Ibu kasih pertanyaan aja. Pertanyaan gini kasih kolom gini ya. Ini hasil observasi. Nah, ini aspek. Misalkan aspek apa? Nomor 1 aspek siswa aktif dalam bertanya. Nah, ini observernya nulis ini tulisan tangan ini, tulis. Nah, tulis. Nomor 2 apa? Tulis. Nah, gitu ya. Jadi, apa boleh pakai yang ini dalam PTK? Boleh. Cuma kadang kalau karena kita sudah terbiasa dengan perhitungan secara angka, terkadang perhitungan secara analisis secara data kualitatif kalau tidak terbiasa maka akan sedikit rancu dan bingung. Tetapi tidak salah karena memang PTK memang dasarnya penelitian kualitatif gitu ya. Oke. Silakan lanjut lagi pertanyaan, masih ada 20 menit. Oke, kita lanjut dulu Bapak Nurholis. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Randi, saya ikuti dari mulai pertama kayaknya contohnya itu banyak PTK ya. Iya, Jadi, boleh. Iya. Kalau ini usul, kalau bisa di pertemuan Januari itu apa diulangi lagi khusus bahas PTK, PTS dengan PTS, PTKP. oke. Mungkin kan kepala madrasah juga banyak yang ikut di sini, kemudian juga ada pengawas gitu. Saya kebetulan pengawas selama ini, saya itu ya ATM itu Pak. Iya. Alhamdulillah pada bulan-bulan November saya diberitahu kawan bahwa ikuti webinar gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya webinar yang saya ikuti ini, saya sudah mulai ada gambaran sedikit-sedikit, cuman untuk PTS ini kayaknya masih blank. Ya ada sedikit-sedikit. Iya, oke. Oke, monggo mungkin pertanyaannya apa, Bapak? Nah, ya, contoh dalam siklus, Pak, perencanaan. Nah, di perencanaan itu kalau kita yang di PTK itu bisa RPP, bisa silabus, bisa LKPD. Nah, untuk PTS atau PTKP itu kan karena kualitatif bentuknya. Jadi paling enggak instrumen. Ya. Misalnya kemampuan berarti instrumen kemampuan. Nah, kemudian apakah bisa hanya satu instrumen saja pada waktu perencanaan? Apa perlu ada wawancara gitu dalam pelaksanaan dalam perencanaan itu? Nah, kemudian untuk observasi itu kan kalau di PTK itu kalau tidak salah itu teman sejawat Pak yang melaksanakan pengamatan kita dalam pembelajaran itu. Kalau misalnya dia kuantitatif. Nah, kalau untuk di PTS ini siapa? Baik. Yang mengamati kita itu. Nah, yang kedua, apabila ternyata dalam siklus kedua, Pak, target itu justru lebih rendah dari nilainya lebih rendah dari siklus 1. Apakah bisa ditutup sebatas siklus 2 cuman dengan kesimpulan tidak tercapai gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu saya terus terang masih bingung dalam mengutip, Pak. Bagaimana kalau kutipan itu di awal paragraf dengan
setelah itu apa istilahnya kita mengutip tuh yang parafrase yang segala macam. Kalau misalnya kita uraikan dulu, kita beri narasi dulu, blank, kemudian kita kutip dari pendapat para ahli itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya narasinya nanti kita langsung kutipan dari para ahli, langsung apa itu istilahnya? Kutipan dari para ahli itu baru di bawahnya kita beri kesimpulan. Nah, itu apakah sama caranya atau beda? Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Tetap semangat Bapak, ini aktif terus kalau Pak Nurholis ini. Oke, mungkin saya respon sebentar. Yang pertama adalah sarannya berikutnya lebih banyak PTS. Sesungguhnya ya memang mungkin selama ini kita lebih condong ke PTK karena sebagian besar memang yang mengikuti kelas ini merupakan guru PTK, tetapi dalam prosesnya sesungguhnya penelitian tindakan yang kami sampaikan itu sama semua. Baik PTK, PTKP, PTBK, PTS, sesungguhnya langkahnya sama. Cuma mungkin sedikit instrumennya yang berbeda dan tindakan yang berbeda. Itu termasuk ketika Bapak Ibu sebagai PTS melakukan penelitian tindakan sekolah, apa yang dilakukan pada perencanaan? Kalau seorang guru berarti menyiapkan RPP, LKS, media, instrumen penilaian lembar aktivitas siswa dan yang lain-lainnya gitu ya. Kalau PTS bagaimana? Menyesuaikan dengan karena memang variasinya lebih banyak Bapak Ibu, beda dengan PTK. Kalau PTK variasinya ya sudah pembelajaran selesai. Kalau PTS biasanya kepala sekolah bisa melakukan supervisi, bisa membuat workshop, bisa memberikan sebuah kebijakan tertentu yang misalkan memberikan dampak tertentu misalkan dan yang lainnya. Maka dari itu, misalkan Bapak Ibu memberikan workshop, Bapak Ibu kepala sekolah memberikan workshop untuk guru-guru untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam kemampuan IT, misalkan seperti itu. Maka yang perlu disiapkan apa? Ya instrumen-instrumennya yang jelas satu. Bisa PowerPoint-nya, ya mungkin materi pasti disiapkan. Materi disiapkan, lembar mungkin ya, lembar observasi pasti disiapkan. Kemudian media-medianya pasti disiapkan. Sesungguhnya hampir sama Bapak Ibu. Mungkin bedanya tidak ada RPP gitu ya. Tidak ada RPP karena RPP kan memang khusus untuk guru. Tetapi boleh juga membuat lembar perencanaan itu boleh. Lembar perencanaan Pak saya bentuk sendiri boleh, sifatnya tidak formal boleh. Intinya segala sesuatu yang Bapak Ibu rencanakan, yang Bapak Ibu siapkan itu tulislah di perencanaan gitu ya. Apapun langkah-langkahnya, apapun bentuknya. Kemudian observer yang ditanyakan oleh Pak Nurholis, observernya siapa? Ketentuan untuk menjadi observer dalam PTK atau PTS dan yang lainnya tidak ada ketentuan baku. Umumnya, kenapa kok teman sejawat? Karena dirasa teman sejawat adalah observer yang paling mudah untuk diajak komunikasi. Baik dari segi proses dalam observasi, ataupun dalam proses diskusi saat refleksi. Nah, Bapak Ibu ketika memilih observer, memang pastikan seseorang yang seperti itu, yang memang mampu mengisi lembar observasi Bapak Ibu, itu kuncinya. Jika dirasa seseorang itu mampu mengisi lembar observasinya, silakan orang tersebut dijadikan observer. Tidak ada acuan. Pak, saya guru matematika, observer saya guru fisika, apa boleh? Jika dirasa mampu mengisi lembar observasinya, aspek-aspeknya bisa, silakan. Tidak ada kewajiban harus sama-sama guru matematika. Misalkan gitu. Kepala sekolah harus sama-sama kepala sekolah, tidak harus. Jika dirasa kepala sekolah yang mengisi sebagai observernya adalah Wakasek misalkan, jika dirasa aspek-aspeknya itu sudah mampu diisi oleh Wakasek tersebut, silakan, boleh, tidak ada kewajiban ini itu, karena observer bukan seperti ahli ya, bukan ahli, tapi orang yang membantu peneliti dalam mengobservasi, yang sifatnya adalah mampu mengisi, itu kuncinya di sana. Kemudian dalam proses siklus apabila mungkin nilainya lebih rendah bagaimana? Nah, ini yang saya sampaikan bahwasanya acuannya jangan hanya berdasarkan
nilai. Karena memang tujuan PTK, PTS, dan yang lainnya untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau mutu dari sekolah tersebut gitu ya. Kalau memang mungkin nilainya turun sedikit, Pak. Misalkan yang pertama sudah naik, sudah rata-rata 80, Pak. Sesungguhnya sudah melebihi target. Targetnya 75 rata-ratanya, ini 80. Kemudian siklus 2 jadi 78. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena memang sudah sama-sama tetap keduanya memenuhi target. Nggak masalah. Andai kata sedikit turun, tetapi coba dilihat aspek lainnya. Apakah langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan menurun juga? Kalau memang secara keseluruhan menurun juga, itu yang fatal. Kalau memang secara keseluruhan langkah-langkah Bapak Ibu hasil observasinya baik, ininya baik semua, hanya mungkin nilainya sedikit turun, itu nggak masalah. Jangan dibuat mengada-ada ditambah lagi. Itu yang kadang nggak tepat, ya. Itu yang kadang nggak tepat. Karena memang tujuan PTK bukan untuk sekedar nilai, tetapi memperbaiki mutu pembelajaran. Namanya pembelajaran kan bukan hanya satu aspek, tapi keseluruhan aspek. Oke. Kemudian proses mengutip. Nah, ini proses mengutip ini sesungguhnya sama, baik diletakkan pada awal paragraf atau tengah paragraf sesungguhnya sama, tetapi perbedaannya adalah ketika awal paragraf Bapak Ibu tidak tepat kalau langsung menurut. Ya, langsung menurut nggak tepat. Coba di awal paragraf ada kata menurut gitu kan nggak enak. Ya, kalau apa boleh di awal paragraf itu langsung rujukan, Pak? Boleh. Seperti yang disampaikan Pak Audrey tadi, kalau di awal paragraf ada langsung rujukan boleh. Boleh, tetapi jangan kata menurut. Tapi dikasih dalam kurung di terakhirnya. Contohnya kayak gini, Bapak Ibu. Jadi kalau di tengah-tengah boleh lah, misalkan ada kalimat tertentu ya, paragraf kalimat kedua baru menurut gitu ya. Tapi kalau kalimat pertama jangan menurut. Tulis saja pendidikan adalah usaha sadar bla 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 panjang, ini baru dalam kurung. Misalkan Muhyiddin tahun 2018. Nah, ini. Nah, kemudian baru kalimatnya Bapak Ibu sendiri. Nah, itu boleh. Boleh aja boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu tulis konsepnya awal paragraf seperti ini, sebenarnya sama kalimatnya, cuma nggak enak. Menurut Muhyiddin tahun 2018, pendidikan adalah usaha. Nah, ini kan nggak enak. Secara struktur bahasa paragraf bukan paragraf, kalimat pertama pada paragraf kok tiba-tiba langsung menurut. Itu apalagi awal-awal paragraf pertama tiba-tiba langsung kaget menurut gitu. Nah, itu kaget. Nah, boleh dikasih pengantar dulu, rujukan dulu boleh, tapi nulisnya kayak gini. Gitu ya. Silakan bisa dikembangkan dengan nanti lama-lama pasti akan semakin baik. Jadi nggak perlu khawatir kalau mungkin kalimatnya nggak enak ini itu mungkin nanti akan diberi saran oleh tim kami. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya Bu Arum, silakan Bu Arum. Sebentar. Kayak salah mencet saya. Ya. Sudah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya cek sound dulu Pak, suara saya dapat. Ya, sudah lancar Bu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya dan juga atas pencerahannya. Semakin banyak pertanyaan, semakin cerah. Alhamdulillah ya Pak Randi, terima kasih banyak. Ada 2 pertanyaan sekaitan dengan materi ini, yaitu pertanyaan khusus dan pertanyaan umum. Pertanyaan khusus terkait dengan bagaimana teknik di dalam penulisan PTK. Jujur untuk saya sendiri ketika menulis PTK ini sudah memulai sejak tahun 2008 ya, ketika ada program bermutu. Dan ini harus saya ceritakan Pak, biar jelas permasalahannya. Dan saya berpikir saya harus segera naik tingkat karena di golongan saya sudah terlalu lama gitu. Tetapi awal-awal saya semangat Pak menulis PTK kembali, tapi karena ada suatu fenomena baru di lingkungan kami yang mereka dengan mudahnya bisa meraih golongan atau pangkat dengan cara mudah, sehingga merontokkan kesemangatan saya dalam menulis PTK gitu. Dan nanti itu ada pada pertanyaan umum gitu ya. Untuk yang pertanyaan khusus Pak, karena saya tertarik untuk meningkatkan motivasi belajar anak yang tadi Bapak paparkan, bahwa sebenarnya
PTK itu adalah penelitian kualitatif. Makanya saya tertarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, pertanyaannya, bagaimana standarisasi bahwa motivasi siswa itu memang betul-betul meningkat? Apakah cukup dengan instrumen observasi saja, angket saja, atau wawancarakah, atau ada standarisasi lainnya? Satu itu, Pak. Yang kedua, pertanyaan umum. Yang tentu kalimat tanyanya bukan hanya sekedar bagaimana, tetapi mengapa. Mengapa sih guru harus menulis PTK? Jika memang guru harus menulis PTK untuk peningkatan karirnya, bagaimanakah tipsnya agar PTK kita itu lolos di mata asesor? Karena nanti akan berlaku selera asesor gitu. Ketika asesor tidak berselera dengan teknik seperti ini, bisa jadi kita kandas di tengah jalan yang sudah kita berjuang berlelah-lelah, mungkin berdarah-darah menulis PTK mungkin ya. Dan kita dirontokkan dengan selera asesor. Terima kasih Pak, demikian pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum atas pertanyaannya. Oke, malam ini memang spesial banyak pertanyaan Bapak Ibu karena memang materi terakhir. Jadi memang kami siapkan waktu yang luang untuk diskusi bersama. Yang pertama adalah tentang motivasi, atau sesungguhnya bukan hanya motivasi. Apapun aspek yang diteliti dalam PTK itu standarnya adalah Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Nah, pasti ini adalah sesuatu yang dianggap aneh gitu ya. Kalau orang yang tidak paham pasti aneh. Kenapa kok ditentukan sendiri? Karena memang PTK adalah masalahnya dari Bapak Ibu juga sendiri. Masalah PTK adalah diawali dari renungan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang menyelesaikan dan yang menentukan keberhasilan adalah Bapak Ibu sendiri. Termasuk ketika nilai. Apakah boleh Pak nilai saya acuannya bukan KKM? Boleh. Karena memang tidak ada yang menentukan. Pak, tetapi paling mudah itu biasanya melihatnya KKM. Masa sih nilainya nggak sesuai KKM dianggap berhasil gitu kan. Itu kalau nilai. Tetapi kalau motivasi ada dua cara. Yang pertama, apakah Bapak Ibu menggunakan kuantitatif atau kualitatif dalam analisis datanya. Tapi penelitiannya tetap kualitatif ya. Kalau PTK karena deskriptif. Kalau memang data-datanya berupa angka, biasanya menggunakan skala berapa? Gampangnya itu, skala 5 atau skala apa. Nah, Bapak Ibu boleh menentukan sendiri di awal. Yang jelas skalanya masuk akal. Misalkan skalanya 5. Anak termotivasi kira-kira rata-rata pantasnya berapa? Ya paling tidak mungkin minimal 4. 4 sampai dengan rentang 4 sampai dengan 5, maka siswa dianggap sangat termotivasi. Misalkan 3,5 sampai 4 misalkan cukup termotivasi. Nah, itu boleh ditentukan sendiri. Boleh ditentukan sendiri. Kalau memang tidak yakin menentukan sendiri, Bapak Ibu boleh buka penelitian-penelitian yang relevan, bisa dicari skalanya dan bisa diikuti skala yang sama. Itu yang pertama. Kalau memang menggunakan kuantitatif. Kalau menggunakan kualitatif, bagaimana caranya? Satu, dengan wawancara boleh. Tetapi kalau wawancara sifatnya terbatas dengan beberapa narasumber. Berbeda dengan angket. Kalau angket Bapak Ibu bisa sebarkan bisa sampai satu kelas. Tapi kalau wawancara kan kesulitan juga kalau satu kelas isinya 40, masa kita wawancara satu persatu gitu. Nah, boleh, tetapi boleh. Kita boleh melakukan wawancara, boleh. Kita melakukan observasi juga. Jadi sesungguhnya kalau ingin optimal, maka sudut pandang dari metode untuk mengukur sesuatu, baik motivasi ataupun aktivitas, maka Bapak Ibu bisa lakukan dengan WOD, wawancara, observasi, dokumentasi, gitu ya. Wawancara, observasi, dokumentasi itu ya sudah paling gampang ya. Triangulasi paling gampang dari wawancaranya seperti apa, dilihat oleh observer anak ini seperti apa. Oh anak ini termotivasi nih, gitu ya. Dilihat dari dokumentasinya, dokumentasi itu bisa dari angket tadi seperti apa. Nah, itu bisa digabungkan beberapa data itu, kita analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif seperti biasa, Bapak Ibu nggak perlu acuan skor tertentu. Jika dirasa mengarah pada termotivasi, ya sudah sampaikan termotivasi. Nah, itu yang tentang menjawab pertanyaan yang khusus. Yang umum adalah tentang asesor, gitu ya, tentang mengapa guru kok menulis PTK. Nah, ini
Yang kalau memang jawaban basa-basi adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah memperbaiki pembelajaran. Itu kalau saya jawab seperti itu nanti dikira jawaban basa-basi. Ya, kalau jawaban yang penting adalah sudah ditentukan oleh Kemdikbud bahwasanya guru memang wajib melakukan PTK, sehingga untuk golongan tertentu memang diwajibkan menulis PTK agar guru tidak lupa dan tetap berinovasi gitu ya, tidak lupa dan berinovasi dalam pembelajarannya dan tidak lupa dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Itu harapan dari pemerintah seperti itu gitu. Kemudian kalau tentang asesor. Nah, asesor yang Ibu khawatirkan sesungguhnya bukan hanya Ibu yang khawatir. Saya juga khawatir, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ada, ya harus saya akui itu. Ada asesor yang menilainya berdasarkan selera, ada. Namanya manusia, Bapak Ibu. Namanya manusia. Coba, bukan hanya asesor, coba menjadi juri lomba nyanyi. Ada nggak yang jurinya itu berdasarkan selera? Ya ada juga, Bapak Ibu. Sekalipun sudah ada standar tertentu. Oh, lomba nyanyi ada ring vokalnya baik, ininya baik, teknik vokal baik, harmonisasi baik, dan yang lainnya baik. Tapi ada juga yang berdasarkan selera. Nah, itu ada juga. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tingkat selera dari seharusnya yang benar itu hanya berapa persen. Yang persentase tinggi bukan pada selera. Persentase tinggi lebih pada satu, sistematika. Nomor 1. Ketika Bapak Ibu sistematika benar, lanjut berikutnya. Yang berikutnya adalah cara menulis karya tulis ilmiah dengan benar. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga baru langsung melihat isinya, teknis pelaksanaannya benar atau tidak. Yang 3 langkah itu kalau sudah dilakukan benar, kalau itu disalahkan parah berarti ya. Enggak asesornya yang harus minta diajak berdebat kalau gitu itu. Ya, itu harus karena memang ada kalau harus diakui ada gitu ya. Bahkan ada yang aneh-aneh sarannya gitu. Ada yang menuliskan gini, PTK-nya ditolak alasannya metode yang dilakukan sudah sering gitu. Nah, ini asesornya paham PTK atau tidak sih sebenarnya? Saya sampai tanya siapa asesornya, pengen saya ajak debat ini. PTK bukan penelitian eksperimen untuk mencoba metode baru. PTK itu boleh mencoba metode-metode yang lama, metode yang sering dilakukan Bapak Ibu itu boleh. Karena memang tujuannya bukan untuk mencoba hal yang baru, tetapi memperbaiki pembelajaran. Apapun caranya boleh sudah. Nggak harus baru, pakai yang lama, pakai yang jadul, pakai yang apa boleh. Itu yang kadang sering keliru gitu ya. Ada juga PTK yang melihat nggak ada peningkatan skornya ini. Nah, ini kadang yang repot. Coba Bapak Ibu asesor melihat laporan penelitian tindakan kelas untuk TK. Apakah ada skornya anak TK? Nah, itu kadang pemahaman yang agak sempit dari para asesor, tapi tanda kutip hanya sebagian kecil. Nah, itu ya nggak perlu dikhawatirkan. Ada, kalau bicara ada Bapak Ibu. Jangankan asesor PTK ya Bapak Ibu. Asesor tertentu juga aneh-aneh. Karena kami di lembaga pastinya sering dapat keluhan dari Bapak Ibu gitu ya. Ada Bapak Ibu yang mengupload, membuat buku di jurnal di penerbit kami, gitu ya, itu ditolak. Padahal menurut kami sudah terdaftar IKP dan memiliki nomor yang resmi. Gitu. Alasannya satu, tidak ada surat penjualan buku. Wah, kok aneh ini? Asesor kok aneh-aneh gitu. Jadi guru disuruh kalau menerbitkan ya harusnya dijual bukunya loh. Harus masuk ke Gramedia, masuk Togamos dan yang lain. Ini asesor masa nyuruh seorang guru jualan buku gitu, itu kan aneh. Akhirnya kami bantu untuk membuat suratnya, kami lengkapi, akhirnya diterima. Memang lucu-lucu Bapak Ibu ya, tapi artinya itu hanya sebagian kecil, sebagian besar yang sudah kami survei sudah alhamdulillah lancar lah. Jadi itu mungkin hanya ya 1-3%, 5% maksimal lah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang itu. Bapak Ibu yang penting fokus menulis, tulisannya benar ya sudah. Andai kata memang nanti sudah benar total disalahkan, nanti diajukan lagi, nanti asesornya ganti, diterima kok ya. Jadi nggak perlu bingung dengan satu asesor kadang. Kita sudah sering menemukan hal yang seperti itu. Ya, satu lagi pertanyaan, silakan Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya ini baru bergabung hari ini ya. Jadi
semuanya mungkin sudah sampai bab 3 dan bab 4. Saya baru memulai, apakah saya harus mengejar sampai bab 3 atau saya untuk saat ini per bab dulu ya Pak. Terus kemudian yang kedua, untuk PTBK saya karena dari BK, itu untuk penelitiannya apakah penelitian saat pandemi atau penelitian seperti sebelum pandemi, Bapak? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ani S. Oke, yang mungkin dari beberapa peserta lain mungkin ada yang seperti Bu Ani yang mungkin baru ikut kelas gitu ya. Karena ketika ikut kelas kita tawari apakah mau ikut dimulai Januari dari awal atau mengikuti dari yang sudah jalan gitu ya. Ketika Bapak Ibu ikut kelas mungkin terlambat baru ikut di minggu ketiga ini, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Mungkin kayak Bu Ani, lakukanlah step by step. Jadi misalkan Ibu Ani, maka Bu Ani nulis judul dulu aja. Nulis judul, kemudian kalau sudah judulnya sudah di ACC, atau mungkin sudah diberi saran, bisa lanjut bab 1. Jadi nggak perlu langsung kejar-kejaran sampai bab 3, bab 4, jelas nanti hasilnya nggak baik ya. Nggak perlu khawatir, kami membimbingnya sampai tuntas gitu ya. Apabila mungkin bulan ini Bapak Ibu nggak selesai, ya maka bulan depan bisa lanjut bab berikutnya sampai dengan selesai 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin bisa tanya Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah bukan hanya Bapak Ibu bulan Desember ya, tapi kenapa yang hadir banyak gitu. Kami undang lagi Bapak Ibu yang belum selesai di bulan-bulan lalu. Bahkan bulan Agustus kami undang lagi nih. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kami undang 5 bulan terakhir, tetap kami undang tanpa harus registrasi lagi. Harapannya apa? Harapannya adalah Bapak Ibu hadir di forum ini, mungkin materinya tetap berulang, tetapi secara diskusi kan memberikan semangat kembali kepada Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami. Harapan kami yang penting Bapak Ibu semangat. Ya, yang kami bikin sedih adalah ketika diberi saran, terus Bapak Ibu sibuk, mau ngerevisi nggak sempat, akhirnya hilang. Itu kadang sedih. Karena kami tidak hanya ingin kegiatan kami itu Bapak Ibu hadir peserta, kemudian dapat sertifikat selesai, bukan untuk kelas eksklusif ini, tetapi benar-benar semua harus tuntas sampai dengan selesai. Kami akan bimbing 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak masalah. Yang penting terselesaikan dan sampai lolos sampai akhir gitu. Alhamdulillah sudah banyak, bisa dilihat di testimoni kami itu banyak yang sudah seminar, bahkan yang sudah lanjut publikasi ilmiah di jurnal-jurnal kami, bahkan sudah yang lolos-lolos banyak. Alhamdulillah sudah tuntas. Itu harapan kami untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang PTBK atau penelitian yang lain. Ketika Bapak Ibu belum melakukan, nggak perlu bingung melakukannya saat pandemi dulu atau sekarang. Kalau memang dirasa judulnya baru sekarang, ya lakukanlah di bulan depan. Nah, ketika bulan depan Bapak Ibu melakukannya, niatnya pengennya online atau offline. Ya itu terserah Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi kalau yang pakai yang dulu-dulu takutnya langkah-langkahnya ada yang nggak tepat, mending dibuat Januari besok. Kalau yang mungkin belum penelitian, gitu ya. Entah PTK, PTS, PTKP, dan yang lainnya seperti itu. Oke, sedikit sebelum saya akhiri, kita review dari pertanyaan di kolom chat, karena memang sangat banyak sekali pertanyaannya dari atas ya. Mungkin hari ini sedikit panjang. Dalam setiap siklus berapa kali pertemuan? Kalau PTK 2 kali pertemuan minimal, Bapak Ibu, ini diatur oleh buku 4 PKG, bisa dicek kembali. Kalau PTK 2 siklus dan masing-masing minimal 2 pertemuan. Kemudian berapa persen peningkatannya siklus 1 dan siklus 2? Tidak ada acuan berapa persen peningkatannya, seperti yang saya sampaikan bahwasannya menurun sedikit pun nggak masalah, karena memang bukan itu acuannya. Kemudian mengambil penelitian relevan, bagaimana caranya? Ya, Bapak bisa download jurnal di Google Scholar, di-download dulu dan ambil kalimat pentingnya dan bisa dirujuk. Kemudian mohon penjelasan yang benar kesimpulan atau simpulan. Sesungguhnya kalau mau yang benar kesimpulan, ada kesimpulan. Kalau simpulan itu akhir dari paragraf, itu simpulan. Tapi kalau paragraf khusus atau
section khusus yang membahas tentang rangkuman seluruh paragraf di atas itu kesimpulan. Kemudian yang dibahas bagian isi, kalau bagian awal akhir itu seperti apa? Kalau bagian awal jelas tentang pengantar, setiap PTK beda-beda, gitu ya. Silakan bisa disesuaikan, ya mulai daftar isi, daftar gambar, daftar itu pastinya hampir sama semua. Kalau bagian akhir itu lampiran. Lampiran tidak ada ketentuan Bapak Ibu. Lampirannya apa saja Pak, tidak ada ketentuan. Yang penting semua instrumen yang Bapak Ibu gunakan lampirkan. Pak, hasil-hasil belajar siswa dilampirkan semua tidak? Tidak perlu semua. Tampilkan sampel saja. Misalkan nilai tertinggi 1, nilai terendah 1. Cukup. Masing-masing siklus. Pak, foto ditampilkan di lampiran boleh. Boleh tampilkan banyak, nggak apa-apa kalau foto pada lampiran. Kalau dalam bab 4, nampilkan foto boleh juga, tetapi terbatas. Tampilkan beberapa yang ingin dibahas. Oke, kita lanjut. Ya, ini sudah. Observer apa teman sejawat? Ya, boleh teman sejawat, boleh. Yang jelas, yang mampu mengisi. Ya, misalkan guru, apakah boleh guru yang lain? Boleh. Kepala sekolah boleh, yang lainnya. Kemudian, ini sudah saya ulang-ulang, apakah materi siklus 1 dan siklus 2 sama atau berbeda? Kembali lagi ke Bapak Ibu, boleh sama, boleh berbeda. Kalau saya cenderung sama. Karena kalau berbeda nanti ketika Bapak Ibu berada di ujung bab bagaimana? Gitu ya. Ujung bab nanti materi berikutnya ganti bab bingung juga. Atau nanti di pertemuan terakhir, materi berikutnya juga bingung. Terus juga medianya nanti bingung dan yang lainnya bingung. Maka kalau pengen nggak ruwet, maka materinya sama. Mungkin aspek-aspeknya aja yang sedikit berbeda, mungkin kayak tesnya mungkin divariasi dan yang lainnya. Kemudian dari Pak Muhammad Hidayat bahwasanya untuk materi yang dikopi dari Google, apakah link disertakan daftar pustaka? Kalau dikopi langsung dari Google tidak disarankan Bapak Ibu, karena nanti berpotensi plagiasi dan copy paste ya, tidak disarankan. Tetapi lah dari Google Scholar yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama, nanti bisa dibuka lagi. Jangan dari Google, apalagi dari Blogspot, dari WordPress, jangan. Nah, itu yang sering menggagalkan laporan PTK Bapak Ibu. Kemudian, kalau sudah terlanjur ambil judul peningkatan hasil belajar, bagaimana? Saya tidak paham. Kalau memang pengen diganti, boleh. Kemudian, apakah dalam PTK juga dicantumkan rencana pembiayaan? Nggak perlu, Bapak Ibu ya. Kecuali mungkin proposal untuk hibah PTK. Nah, apakah ada? Ada, tapi jarang sekali. Misalkan Bapak Ibu ingin mengajukan hibah PTK berhadiah 10 juta rupiah atau 15 juta rupiah, itu ada kadang. Nah, itu melampirkan rencana pembiayaan. Tapi kalau memang hanya untuk kenaikan pangkat, untuk lain-lain, secara umum nggak usah biaya-biaya, nggak usah. Kemudian, untuk menyebarkan observasi survei bisa menggunakan Google Form? Boleh, boleh. Di masa pandemi ini semua bisa kita lakukan. Kita pakai tes, pakai Zoom boleh, kita Google Form boleh, Google Classroom boleh, boleh semua. Kemudian apakah boleh melakukan 2 PTK dalam satu penelitian? Tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Apalagi 1 hasil belajar, 2 efektivitas model. Nah, ini keliru. Kalau efektivitas model bukan PTK Bapak Ibu, tapi eksperimental. Ya, eksperimental. Kemudian instrumen yang diamati apakah sama dengan supervisi? Sama bagiannya. Kemudian ya, sudah selesai semua pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin nanti belum terjawab dari saya, nanti bisa tanya di grup WhatsApp atau japri saya juga boleh. Kalau saya online pasti saya jawab. Ya, pasti kami jawab, pasti akan kami atau mungkin PTK Bapak Ibu mungkin ya ada yang lupa terkoreksi kami lebih dari 1 hari mungkin ya. Namanya manusia, mungkin ada yang terlewat, boleh japri saya. Dan tidak perlu marah-marah gitu. Pak, PTK saya enggak marah-marah gitu ya, namanya mungkin terlewat, langsung japri saya, pasti langsung saya koreksi kalau saya online. Ya namanya manusia ya. Pasti akan kami layani. Kami sudah komitmen di sini melayani Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini merupakan Zoom yang ketiga, artinya secara materi sudah tuntas untuk kelas Desember, tetapi dalam proses penyelesaian PTK kami tetap tunggu Bapak Ibu sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu harapannya bukan hanya untuk menyelesaikan PTK,
tapi pemahaman tentang PTK, PTS dan yang lainnya terus Bapak Ibu harus tingkatkan, karena itu yang nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika Bapak Ibu akan menceritakan kepada teman yang lain. Itu yang harus ditingkatkan. Itu yang ilmu yang akan terus bermanfaat, ilmu yang akan terus menjadi pahala kalau memang Bapak Ibu mendapatkan ilmu di sini dan menyampaikan kepada kawan-kawan Bapak Ibu, itu yang terus mengalir gitu ya. Mungkin itu dari kami. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Dr. Suwardi yang biasanya hadir tapi hari ini tidak bisa hadir. Ya, ada kegiatan tertentu tapi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Saya masih sanggup kok berbicara cukup lama ini. Ngomong sendiri padahal saya dari tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bisa saya akhiri. Kita jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya, dan kelas PTK Januari nanti akan kami undang lagi agar tetap semangat. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam guru inovatif Indonesia.